Saya tidak terlalu ahli piano, kalau gitar oke lah. Dan saya tidak terlalu ahli juga untuk alat musik lain, ibu bapak dan saudara-saudari. Tapi Tuhan bekerja. Jadi memang setiap orang punya spesialisasi, spesifikasi, dan apapun istilahnya. Talenta tiap orang berbeda. Dan kemampuan, kesempatan, itu semua Tuhan taruh di setiap bagian konteks, lokasi, tantangan juga kehidupan kita, bukan? Dengan demikianlah nyata bahwa Tuhan selalu punya caranya. Di setiap yang macam-macam itu, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari muda-mudi semuanya. Tapi juga setiap orang yang kita kenal, yang belum kita kenal, yang ada di rumah kita, di keluarga kita. Tuhan selalu bekerja, dia mengasihi, dia memberkati, dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada istri kita, pada suami kita, pasangan kita, pada anak-anak khususnya, menantu, cucu, ibu bapak yang sudah punya cucu, tapi juga dalam setiap keberadaan lingkungan. Jadi waktu kita melakukan aktivitas, mari sadari bahwa sebetulnya orang lain juga sedang berusaha, bukan? Orang lain juga sedang bekerja, bukan? Waktu kita sekali lagi dalam mencukupi kebutuhan keluarga, selain mungkin ada pekerjaan, ada usaha ya zaman now, online, atau apapun ya, bisnis, dagang, besar, kecil, itu juga proses untuk kesadaran bahwa saya berupaya, kita punya usaha, orang lain juga sedang atau telah duluan berupaya dan kita sedang berupaya. Nah, ini membuat kita jadi lebih harus semakin rendah hati, bukan? Karena setiap pencapaian itu sebetulnya kasih karunia Tuhan. Dan setiap pencapaian yang kita dapat atau kita capai saat ini, mungkin orang lain juga sebetulnya sudah dapat, kan? Sudah capai. Ada pencapaian yang sudah orang lain duluan juga sudah mencapainya, atau sedang bersama-sama dengan kita, atau memang sebentar lagi mereka akan juga seperti kita dalam bisnis, usaha, dagang, pekerjaan, tugas, dinas, dan pelayanan juga studi kita. Tetapi, nah, yang satu pasti adalah mari beriman bahwa Tuhan selalu bekerja di tengah kemajemukan, keberagaman kita. Karakter kita beda satu dengan yang lain. Asal pertumbuhan kita dari keluarga kita masing-masing berbeda, ya, suku, bangsa, belum lagi kalau kita bicara negara, belum lagi agama. Ayo mari, saya mau mengajak ibu bapak lewat satu lagu yang Tuhan berikan kepada saya untuk diberi kesempatan, dititip untuk saya cipta, bahwa lagu ini mengatakan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Kenal ya dengan kalimat-kalimat ini? Ya, saya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tapi itu juga menyentuh, mengevaluasikan diri saya untuk melihat siapa saya di hadapan Tuhan. Tapi saya rindu ibu bapak juga mengalaminya, bukan? Lebih lagi untuk Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia memberi semangat ya kepada yang letih lesu berbeban berat. Jadi kalau format reflektifnya, perenungan kita balik ya, kita balik ibu bapak, kita jadi dapat kuat sekali bahwa
kalau kita menderita, sebetulnya itu ada kesempatan kita untuk terima berkat yang tambah-tambah. Waktu kita ada problem, perjuangan, tantangan kehidupan dalam berbagai bidang bentuknya, setiap kita berbeda sekali lagi, itu Tuhan sudah sediakan betul-betul kasih karunia-Nya. Minimal yang kita dapat sekali lagi, itu tadi seperti firman Tuhan tadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia memberi semangat kepada yang letih lesu, berbeban berat. Di tengah pandemi ini, apalagi kita boleh melihat bahwa semangat itu menjadi sesuatu yang mahal. Mahal karena kita lebih mudah untuk hidup dalam ketakutan. Ingat saja waktu perjalanan yang lalu, sampai Omikron, benar? COVID-19, COVID-19, Omikron. Dan saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi ada berita-berita juga menakut-nakuti, katanya ada jenis varian baru lagi. Wah, kemungkinan akan muncul lagi, atau kayaknya sudah muncul lagi. Dek, itu ya, kadang-kala membuat kita jadi galau lagi, takut. Yang tadinya sudah lebih safe ya, lebih aman gitu ya, jadi gemuruh lagi. Nah, bagian-bagian inilah yang saya mau ajak setiap fenomena kehidupan. Kalau lagu ini mengatakan bahwa dia memberi kekuatan pada yang lemah, memberikan semangat kepada yang letih lesu beban berat, bahwa Allah lah yang selalu ada beserta dengan kita. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Saya melihat bahwa di perjalanan lagu-lagu, tapi juga bukan lagu-lagu sekedar, yang lebih luas pelayanan-pelayanan. Baik di umat jemaat yang kami layani, GKJ Nehemia, tetapi juga gereja-gereja yang lain. Tapi juga kepada lingkungan, bersama lingkungan. Ada kesempatan yang Tuhan beri untuk dia bekerja, memberikan hikmah. Satu contoh, kami menjemput Caca, putri kami, dari kosnya di Bandung kemarin. Lalu saat bertemu dengan bapak ibu kos yang muslim, entah bagaimana itu spontan saja. Saya langsung bilang, mohon maaf lahir dan batin. Oh, itu wajahnya tambah sumringah, tambah bapak ibu kos itu kaget. Tapi saya bilang, maaf ya Pak mendahului. Tapi karena saya pikir waktu itu spontannya, setelah ini kan kemungkinan baru nanti 1 minggu minimal baru ketemu lagi. Itu berarti kan sudah lewat dari masa Idul Fitri. Tetapi itu cara Tuhan, salah satunya. Jadi Bapak Ibu, saya mau berkata, mari bagikan hal-hal yang nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi juga pengharapan, ini juga penting. Jadi selain merespons yang ada real sekarang dengan tingkah laku perbuatan, dimulai dari ucap kata, dimulai dari tangan jari kita, menggunakan gadget kita, ya, di semua bagian portal apapun, medsos kita, tapi juga pengharapan. Nah, ini juga kalau kita amini, imani, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kemarin, Tuhan bekerja, selalu turut bekerja. Kalau dalam konteks perjanjian lama, bahkan ketika pembangunan kemah suci, itu dikatakan roh Allah, ruah, ya. Jadi ada seperti kekuatan power yang super duper yang menyertai, bekerja selalu. Roh Allah bekerja melalui orang-orang yang membangun kemah suci pada saat itu. Bayangkan, belum mengerti bagaimana sampai yang kecil-kecil dari tabernakel itu, ya, kemah suci itu bagi 3 ruangan, ya kan, pelataran, maha kudus, dan ruang kudus sampai dengan maha kudus, belum lagi apa yang kebutuhannya. Semua itu
menjadi keindahan. Kalau tarik sekarang, itu tadi. Kita belum tahu sampai kapan pandemi, tapi kita berpengharapan. Benar? Kita sedang dibangun untuk kemah suci kita. Mana dia? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, hati. Tuhan ingin supaya hati kita di dalam roh Allah itu boleh mempersilakan lebih lebar, lebih luas, lebih lega lagi. Tuhan sebebas-bebasnya membentuk hati kita. Makin rendah hati, makin terus takut akan Tuhan. Nah, kemampuan inilah yang membuat kita akhirnya punya pengharapan. Besok, kalau kemarin Tuhan tidak tinggalkan, kalau sekarang Tuhan tidak tinggalkan aku, keluargaku, kehidupanku, sekolah, pekerjaan, dan semua usahaku, pelayananku apalagi, besok Dia akan juga Allah yang memberkati aku. Jadi ada sesuatu yang sudah melewati survei, tidak hanya survei, melewati uji kelayakan atau uji kualitas apapun. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan besok yang kita belum tahu. Pandemi belum tahu, endemi ini akan betul-betul nanti menjadi bagian kita kapan, belum tahu. Kita akan terus prokes, tetapi dari bagian kehidupan ke depan, besok kita akan memasuki bagian-bagian lagi apapun yang terjadi dengan keyakinan berkata, Tuhan, Engkaulah yang akan terus bekerja di dalamku, di dalam seluruh kehidupanku besok, dan pengharapan kami, Engkau yang akan terus memakai kami untuk kita semua jadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari bekerja dengan jujur. Itu juga bukti dari Allah turut bekerja. Jangan korupsi. Mari belajar untuk lebih lagi dipakai dalam kemurnian Tuhan. Tidak mudah, saya tahu. Apalagi di konteks zaman now ini. Di depan bos yang online, kita bisa saja tipu-tipu. Di depan dosen atau guru yang online, kita bisa curi-curi, ya, nyontek atau apapun istilahnya. Ibadah, ya kan, kelihatannya siap, tetapi karena online, di dalam hatinya masih ya sudahlah, pokoknya aku ibadah. Tidak. Tapi mari lihat Tuhan berkati kita, Tuhan jagai kita, Tuhan urapi kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu. Saya mau bilang saudara soal Allah bekerja. Tidak ada hari Minggu kalau tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekali lagi, Allah bekerja itu every day, tiap hari, tiap hela nafas, tiap degup jantung kita. Tidak ada hari Sabtu. Karena seringkali kita masih menganggap bahwa kita beribadah hanya, atau dalam tanda kurung, hanya hari Sabtu. Tidak. Kita berkata, Allah kan beristirahat pada hari Minggu, hari Sabat. Ya kan? Tapi kita lupa bahwa di hari istirahat pun Tuhan merawat kita. Artinya apa? Apalagi Senin sampai dengan Sabtu. Tidak ada hari Minggu kalau tidak ada hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari beribadah, ibadah Minggu, tapi juga ibadah setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bekerja dengan rajin, jujur tadi. Mari berdagang, berbisnis dengan menjadi saluran berkat. Keuntungan memang harus diupayakan, itu juga kasih karunia Tuhan. Tapi ingat juga untuk berbagi, peduli, dan berkat. Dan juga studi. Perjuangan online, onsite, balik lagi online, atau online, onsite, hybrid, dan semuanya jalani, nikmati. Allah bekerja, semua. Ya, saya mudah ngomong gini, padahal saya tidak terlalu mengalami. Kenapa? Karena putra-putri kami juga saya lihat begitu. Kita kasih dukung terus, kita kasih semangat. Tetapi semuanya pada Anda, teman-teman pelajar, mahasiswa. Online, onsite, Allah turut bekerja. Sampai dengan pelayanan-pelayanan kita. Terus melayani, menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia selalu bekerja. Ayo kerja.
buat Tuhan. Ada lagu juga tuh ya, dulu ya, lagu lama tuh ya. Tapi buat Tuhannya, kerja buat Tuhan, untuk kita boleh sekali lagi melayani dalam berbagai bentuk, berbagai talenta, berbagai posisi, jabatan, fungsional yang ibu bapak diberkati oleh Tuhan. Ya, bahkan seperti perempuan yang mempersembahkan persembahan terbaik itu. Yesus mengatakan pada murid-murid yang sengaja ajak dekat-dekat ke kotak persembahan kan, untuk diajak. Pedagoginya adalah pedagonya. Itu lihat. Yang orang-orang tadi banyak mempersembahkan, ya dia kadangkala bisa curi-curi kemuliaan Tuhan. Tetapi kita belajar ketulusan. Lihat itu perempuan, ibu itu mempersembahkan dari kekurangannya. Dan sampai hal-hal yang tadi saya katakan sehari-hari. Makanan di meja makan. Mari yakini Allah turut bekerja menyiapkan semua makanan, minuman. Apalagi kalau kita bicara kesehatan. Ingat Tuhan pernah kemarin yang mengalami sakit penyakit, dirawat, apakah terpapar atau karena penyakit lain selain COVID-19, atau karena ada kecapean, keletihan jasmani, ingat Tuhan pulihkan. Terus Tuhan bekerja luar biasa dalam seluruh kehidupan. Sampai untuk tempat di mana kita berada. Gereja kita. Bangsa Indonesia. Terus mari jadi bagian untuk mempersembahkan. Kalau bahasa yang selalu sering kita dengar. Sumbangsi kita kepada kehidupan sosial, sumbangsi kepada bangsa dan negara. Itu dimulai dari bagian kita amini imani Allah turut bekerja. Mengapa aku tidak turut juga bekerja? Di dalam mengupayakan yang baik, melakukan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Dan untuk kehidupan dunia, global dunia. Dimanapun Anda ditempatkan. Saya tidak tahu, mungkin Anda sekarang ada di luar negeri mungkin bahkan. Atau Anda sudah menjadi bagian dari pelayanan yang lebih meluas. Tidak hanya dalam keluarga. Keluarga itu yang terpenting di dalam menghadirkan kesadaran Allah bekerja. Karena sejak dari rahim ibu seorang manusia itu Allah bekerja menganyam. Kalau Yeremia punya istilah, engkaulah yang merajut aku dari kandungan ibuku. Allah bekerja waktu kita lahir, waktu kita boleh tumbuh besar, bahkan ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun, di Indonesia atau di belahan dunia manapun mungkin Anda yang sempat boleh melihat bagian ini. Saya mau mengajak mari diam sekali lagi, renung lagi, bersaat teduh lagi. Apakah engkau berdoa, menutup mata, atau sambil bekerja mari renungkan. Ya, sambil Anda di dalam kehidupan sehari-hari membawa kendaraan atau apapun, ulang-ulang lagi bahwa sekarang pun Allah turut bekerja dalam kehidupan. Dia yang berikan aku kekuatan, Dia yang berikan aku keselamatan, Dia yang berikan aku selalu semangat, Dia yang selalu menghadirkan penghiburan dan kegembiraan. Jadi kalau sinyal HP atau internet itu ya, kalau tadinya misalnya 5 apa namanya itu ya, digit, lalu udah mulai turun lagi, udah mulai lagi mau 2, udah mulai 1. Ingat, kita ini lemah, minta kekuatan Tuhan. Nanti Tuhan kuatkan lagi. Belum sampai 5, turun lagi, ada lagi problem, tantangan, pergumulan. Minta lebih lagi sadari, belajar lebih dekat sama Tuhan. Dan kalau sudah selalu bisa diberikan 5, itu menjadi bagian kita untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terus menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah menambah